Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajma'ina ila yaumid dawam amma ba'd. Sahabat radioku 89,6 FM Purbalingga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di acara pesantren hatiku dengan tanpa halangan suatu apapun. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di bab yang ke-141, yaitu menerangkan tentang babu bayani annas sunnata idza qila lil musta'dzin man anta ayyaqula fulanun wa yusammi nafsahu bima ya'rifu bihi min ismin aw kunyatin wa karahiyati qaulihi ana wa nahwiha, yaitu tentang menerangkan tentang bahwa disunahkan hukumnya apabila kepada orang yang meminta izin ditanyakan siapakah engkau. Misalkan beginilah gambaran awalnya ketika ada orang kemudian minta izin untuk masuk ke rumah kita. Ini karena terkait dengan kewajiban kita untuk meminta izin ketika kita masuk ke rumah orang lain seperti yang kita bahas di pertemuan yang kemarin. Maka sebagai tuan rumah, maka disunahkan untuk bertanya kepada yang datang ini, kalian itu siapa? Dan juga kemudian yang ditanya juga supaya menjawab dengan menyebutkan nama. Karena ini ada beberapa kali pengalaman ini Mas Ansori yang kemudian saya sendiri agak kurang sreg gitu. Terutama komunikasi lewat handphone ini. Ada beberapa kali lah orang itu mengirim WhatsApp ke kami misalkan, dan kebetulan nomor ini belum disimpan di memori nomor kontak di kami, sehingga ketika saya tanyakan mohon maaf ini dari siapa kan, ternyata jawabannya dari saya gitu, nggak sebut nama gitu loh, nggak sebut nama. Terus saya tanya lagi, ya, saya siapa ini mohon maaf, masa lupa sama saya gitu. Kita mau tahu dari mana, wong ada nomor juga, nama juga tidak. Ketika saya coba cek ke foto profil juga nggak ada foto profilnya. Maka sejak itu ya kemudian udah saya tutup gitu saja. Karena apa? Loh, kita komunikasi dengan siapa kan kita nggak tahu. Juga pernah lewat telepon itu ada Mas Ansori, ada telepon masuk, saya jawab mohon maaf ini dari siapa? Dari saya, masa lupa gitu kan. Nah, kita kan suara di handphone itu kan bisa-bisa berbeda tergantung dengan kondisi handphone kita atau mungkin justru handphone penelpon itu. Tapi sampai ngobrol agak lama dia juga nggak ngaku siapa saya, maka ya udahlah kita tutup aja gitu. Nah, disitulah yang kemudian Islam mengajarkan kita supaya menyebutkan nama lah, menyebutkan nama. Ada sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Dalam hadisnya yang masyhur ini tentang cerita ada Isra Mi'raj nih. Di sana disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa su'ada bi Jibril ila sama'i dunya fastaftaha faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammadun summa su'ada ila sama'i tsaniyah fastaftaha qila man hadha qala Jibrilu qila wa man ma'aka qala Muhammadun wasalisatu warabi'atu wasairina yaqulu fi babi kulli sama'in man hadza wa yaqulu Jibril muttafaqun alaih. Ini perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Jibril naik dengan saya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit dunia ini, lalu Jibril meminta izin supaya dibukakan pintu untuk naik ke langit yang pertama. Lalu dia ditanya, siapakah ini? Kemudian dijawab, Jibril. Ditanya, siapakah yang beserta Anda? Kemudian Jibril menjawab, yang beserta saya adalah Muhammad.
selanjutnya naik ke langit berikutnya, ketiga, sampai semuanya setiap masuk langit itu ditanya seperti itu. Dan ini menggambarkan sebuah contoh bahwa saya yakin sekali bahwa yang ada di posisi itu pasti sudah tahu yang datang itu siapa kan, yang datang itu siapa. Tapi itu mengajarkan kepada kita bahwa sangat dianjurkan kita menyebutkan nama ketika kemudian kita minta izin untuk datang ke suatu tempat misalkan, apalagi ketika mohon maaf misalkan kayak kita datang malam hari, kita kemudian sudah baca salam di depan pintu, yang di dalam biasanya kan bertanya, mohon maaf ini siapa yang datang, nah, itu disitulah kita menyebutkan nama, atau setidaknya tadi disebutkan di judul bab yang kita kaji pada pagi hari ini, au kuniyatun, atau mungkin dia punya nama sebutan yang populer gitu kan, punya sebutan populer yang mungkin banyak orang yang sudah kenal, boleh menyebutkan itu. Jadi ketika menyebutkan nama kunyahnya, maka orang yang ada di dalam itu juga sudah tahu. Atau mungkin mempunyai sebutan, kalau di kampung-kampung kan biasa kita menyebutkan tidak menyebutkan nama, tapi menyebutkan nama anak kita. Misalkan, oh ini saya bapaknya Ahmad misalkan, orang akan tahu kan, ya orang-orang di tetangga kita akan tahu. Boleh menyebutkan seperti itu walaupun tidak harus menyebutkan nama, tetapi sekiranya apa yang kita sebutkan itu bisa dipahami oleh yang kita mintai izin. Kemudian dari hadis yang kedua dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala kharajtu lailatan minal layali fa idzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdah faja'altu amsi fi dhillil qamar faltafata fara'ani faqala man hadha faqultu Abu Dzarrin muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu katanya, saya keluar pada suatu malam, di beberapa malam. Tiba-tiba tampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan sendirian. Jadi bertemu dengan Nabi sedang berjalan sendirian. Kemudian saya berjalan di bawah bayangan bulan, artinya kan remang-remang, itu enggak terlalu terang sekali, tapi juga enggak gelap-gelap sekali. Kemudian Rasulullah SAW menoleh, lalu bertanya, siapa ini? Kemudian sahabat Abu Dzar menjawab, saya Abu Dzar, muttafaqun alaih. Dan ini adalah juga sebuah contoh, ketika Rasulullah SAW menanyakan nama kita, maka langsung dijawab dengan nama yang sekiranya bisa dipahami oleh siapa yang bertanya. Sahabat Abu Dzar langsung menjawab, saya Abu Dzar. Maka Rasulullah langsung tahu bahwa yang bertanya, yang ada berjalan bersama tadi, yang berpapasan adalah salah satu sahabat beliau, yaitu sahabat Abu Dzar. Kemudian di hadis berikutnya dari Ummu Hani radhiyallahu anha qalat ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtasilu wa Fatimatu tasturuhu faqala man hadhihi faqultu ana Ummu Hani'in muttafaqun alaih. Dari Ummu Hani radhiyallahu anha katanya, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau Nabi sedang mandi dan ditutupi oleh putrinya yaitu Fatimah. Lalu beliau bertanya, siapa ini yang datang? Kemudian saya menjawab, saya Ummu Hani. Jadi dengan jawaban itu Rasulullah tahu bahwa yang datang ini adalah Ummu Hani itu sendiri. Dari beberapa hadis ini bisa disimpulkan bahwa etika kita ketika minta izin datang kemanapun, apalagi misalkan berkomunikasi lah lewat media elektronik, misalkan pakai handphone ini dan sebagainya, tentu akan sangat baik ketika kemudian kita menyebutkan nama. Apalagi kemudian ketika, jangan sampai kemudian ditanya ini siapa, mohon maaf, awal sudah menyebutkan nama, saya kira komunikasi akan lebih baik, lebih lancar dan lebih cair ketika kemudian ternyata yang menelpon kita, yang menghubungi kita adalah orang-orang yang memang sudah ada kedekatan emosional dengan kita. Tentu akan menjadi canggung ketika kemudian kita berkomunikasi tetapi kita sendiri nggak tahu ini berkomunikasi dengan siapa. Kadang-kadang kan sering ini Mas Ansuri, ada orang telepon sementara kita sendiri belum tahu ini siapa. Tapi ketika orang ini kemudian mengenalkan diri, walaupun awal kita belum kenal, tapi dengan tahu namanya, apalagi alamatnya, atau mungkin tugasnya ada di mana, itu
komunikasi kita kan lebih cair, sehingga apapun kepentingan orang yang minta izin untuk diskusi berkomunikasi ini bisa menjadi lebih enak. Tetapi ketika kita berkomunikasi ternyata lawan kita itu menutup identitasnya, tidak mau menyebutkan siapa namanya, alamatnya apa. Ya apa bedanya dengan surat kaleng kan? Kita kadang-kadang sering yang seperti itu kan menjadi sebuah ganjalan yang tidak baik. Maka Islam secara tegas di sini tadi di beberapa hadis yang kita sampaikan menganjurkan agar kita lebih familiar di dalam berkomunikasi, lebih indah di dalam berkomunikasi, lebih mudah, maka kita menyebutkan nama. Tadi di hadis yang pertama malah cukup menarik ketika kemudian Rasulullah sendiri dan malaikat Jibril ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj pun, walaupun saya yakin sekali bahwa penjaga langit 1, 2, 3 juga sudah tahu bahwa ini yang datang adalah Jibril dan Muhammad. Tetapi tetap ditanya. Ini adalah merupakan bagian sebuah contoh bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk tidak dalam tanda kutip pelit-pelit menyebutkan nama kita. Karena apa? Karena nama itu adalah sesuatu yang menjadi identitas diri kita. Maka ketika kadang-kadang ada nama yang sama aja sempat bisa bikin bingung kok Mas Ansori. Ada tamu datang, kemudian bertanya namanya siapa? Ini siapa yang datang ini? Ahmad misalkan. Ahmad yang mana ini misalkan? Karena mungkin di kampung itu, di lingkungan itu ada 3-4 orang yang bernama Ahmad. Tetap akan lebih bagus ketika kemudian menyebutkan identitas lebih komplit. Dan ini Islam mengajarkan seperti itu sehingga komunikasi menjadi lebih baik. Dan ketika memberikan izin tentu juga kita lebih leluasa. Karena barangkali ada orang yang justru tidak kita harapkan kehadirannya pada saat-saat tertentu misalkan. Dalam kondisi kita sudah tahu karakter orang ini, atau mungkin kita bisa mengambil sikap kewaspadaan diri ketika ternyata kemudian yang datang ini adalah orang yang tidak terlalu kita harapkan, misalkan orang yang cukup membahayakan baik secara fisik maupun apa dan sebagainya. Tapi dengan penyebutan nama itu setidaknya kita menjadi lebih tahu, lebih familiar di dalam berkomunikasi. Itulah yang digambarkan bahwa ketika kita minta izin untuk datang ke rumah seseorang, kita jangan kemudian berat untuk menyampaikan nama kita ketika ditanya. Akan lebih bagus ketika menyebutkan nama atau alamat, atau lebih juga kepentingan awalnya itu mau apa. Itu saya kira itu lebih baik. Insya Allah nanti kita sambung di sesi yang kedua. Terima kasih. Baik. Di sesi yang kedua ini ingin kita tambah beberapa hal. Ada satu hadis, ketika tadi di hadis-hadis yang di awal juga sudah dicontohkan bagaimana ada sahabat Abu Dzar, ada juga Ummu Hani, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, beliau langsung menyebutkan nama. Dan di hadis yang berikutnya ini dari sahabat Jabir radhiyallahu an, qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtu al-bab faqala man hadha faqultu ana faqala ana ka'annahu karihaha, muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu an katanya, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya mengetuk pintu. Artinya pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dari dalam, "Siapa ini?" Lalu saya menjawab, "Saya," gitu, tanpa menyebutkan nama. Kemudian beliau Rasulullah SAW dari dalam menjawab saya gitu. Dan intonasi suara yang dari Rasulullah ini menggambarkan bahwa seolah-olah beliau itu benci dengan jawaban itu, karena tidak memberikan jawaban sesuai apa yang diharapkan oleh Rasulullah, yaitu ditanya nama tapi hanya menyebutkan saya gitu. Maka dari hadis ini bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa kita sebagai umat Rasulullah SAW ketika istidzan, minta izin mau datang ke suatu tempat, ke rumah siapapun, kemudian tuan rumah kok menanyakan siapa kita, maka kita diperintahkan untuk menyebutkan nama, tapi tidak diperkenankan hanya menyebutkan dengan istilah saya atau aku atau
tidak menyebutkan nama begitu. Jadi diperintahkan untuk menyebutkan nama. Ini penting bagi kita semua agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman di antara kita yang datang ke rumah seseorang atau dengan orang yang mempunyai rumah itu sendiri. Berbicara masalah nama, kan ada istilah dulu itu cukup populer ya Mas Ansor ya. Lah apa arti sebuah nama kan gitu. Orang Islam tidak boleh ketika kemudian mempunyai pemahaman ini kan seolah-olah mengecilkan makna dari sebuah nama kan seperti itu. Padahal Islam itu mengajarkan wa ayyusammihi bi ismin hasanin kan. Satu, diperintahkan kita ketika mempunyai anak itu memberikan nama yang baik, nama yang bagus, bi ismin dengan nama hasanin yang bagus. Ini karena apa? Karena nama adalah hakikatnya adalah doa. Di sana ada istilah namanya tafaul kan. Misalkan kita memberi nama, tidak harus pakai bahasa Arab loh ini Mas Ansor ya. Jangan dipahami ketika kemudian nama harus ke Arab-Araban sebagai seorang Islam. Ketika kita kemudian punya tafaul dari arti nama itu sendiri, walaupun mungkin menggunakan bahasa Jawa gitu kan, menggunakan bahasa Jawa itu tidak ada masalah. Ketika kita tafaul, kan ada lain di Indonesia orang-orang yang mempunyai harapan tapi lewat nama misalkan. Ada Soeharto misalkan. Itu kan nama kalau dicari dari bahasa Arab juga enggak ada, itu murni Jawa. Su artinya baik, harto artinya harta, hartanya baik. Ini berarti sang ayah ini, orang tua ini memberi nama, mempunyai harapan agar anak ini menjadi orang yang kaya misalkan. Atau mungkin nama-nama yang lain. Tetapi dalam Islam bahwa memang kita dianjurkan memberikan nama setidaknya ada nama-nama yang prioritas di dalam Islam. Misalkan dengan ada nama Muhammad, ada nama Ahmad, kemudian ada juga nama yang membawa nama Allah. Misalkan ada Abdul Rahim, Abdul Malik, dan sebagainya. Ada Abdullah, itu nama-nama yang indah yang sebetulnya dianjurkan oleh ajaran agama kita. Tetapi bahwa kemudian tidak harus memberikan nama itu dengan bahasa Arab misalkan, walaupun kita seorang Muslim. Yang penting punya makna, punya doa yang baik di sana. Lagi pula Rasulullah SAW bersabda juga tentang nama, ini pentingnya. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nah, ini penting juga ini. Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah, indahkanlah, berilah nama yang bagus pada kalian. Jadi besok di hari kiamat itu kan kita dipanggil satu persatu. Maka berilah nama yang bagus. Belum lama ini Mas Ansori ada aturan dari Kementerian Kependudukan bahwa ada aturan tentang pemberian nama kan. Tidak boleh nama, kan kemarin ada beberapa nama hanya bukan TIK, bukan titik, tapi namanya betul-betul titik gitu. Jadi di akte kelahiran itu hanya kayak noda gitu saja. Dan itu berlaku sebelum ada aturan ini. Nah, ada yang seperti itu. Ada juga nama anak yang hanya satu huruf. Hanya F atau V, ada yang itu. Sehingga kemarin muncul aturan untuk tertib kependudukan, tidak boleh yang seperti itu. Tapi juga tidak boleh nama terlalu panjang. Ada 10 suku kata misalkan, tidak boleh itu. Jadi ada aturan-aturan terbaru kita di Indonesia. Tapi itu oke lah, itu kan bagian dari data kependudukan. Tetapi dalam Islam sebetulnya nama yang baik itulah, karena nama adalah bagian dari doa. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dijelaskan bahwa seseorang akan dipanggil sesuai namanya dan dinisbatkan pada nasab bapaknya, bukan kepada ibu. Ini dalam Islam. Jadi besok nama kita itu dipanggil, dinasabkan kepada bapak. Fadhahir wallahu ta'ala a'lam anna nasa yaumal qiyamah
yud'auna bi asma'ihim mansubina ila abaihim la ila ummahatihim. Jadi pendapat yang kuat bahwa manusia besok pada hari kiamat akan dipanggil sesuai dengan nama mereka di dunia dan dinisbatkan pada bapak mereka bukan kepada ibunya. Jadi monggo ini sebuah himbauan saja kepada saudara-saudara kita, sahabat radioku semua, ketika diberi anugerah oleh Allah berupa putra atau putri, maka carilah nama yang bagus. Karena itu perintah Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk memberi nama yang bagus. Karena tadi nama adalah doa, di sana ada unsur tafaul, harapan. Yang kedua, nama itu juga bukan hanya menjadi identitas diri kita di dunia, besok di akhirat juga kita akan dipanggil dengan nama kita di hadapan Allah. Justru bukan hanya nama kita, tapi disebutkan berdampingan dengan nama orang tua bapak kita. Kemudian di kitab Tuhfatul Maudud disebutkan innat tasmiyatal lamma kanat haqiqatuha ta'rifus syai'il musamma li'annahu idza wajada wa huwa majhulul ismi lam yakun lahu ma yaqa'u ta'rifuhu bi. Sesungguhnya pemberian nama pada hakikatnya berfungsi untuk menunjukkan definisi atau identitas penyandang nama yang diberi. Karena jika ia didapati tanpa diketahui nama, maka dia menjadi tidak bisa dikenali. Jadi Islam itu sebetulnya memberikan perintah kita memberi nama adalah bagian takrifnya, adalah bagian dari supaya kita dikenal orang. Misalkan beginilah, ketika berbicara Mas Ansori yang di radioku, orang langsung paham, oh Mas Ansori itu, walaupun saya yakin di Purbalingga ini orang yang bernama Ansori bukan hanya satu. Begitu juga orang yang bernama Mas Irfan misalkan. Di desa saya juga ada. Tetapi ketika berbicara Mas Irfan yang aktif di radioku, orang langsung lari. Begitu juga namaku misalkan. Ya, kalau nama saya kan agak-agak jarang nih di Purbalingga. Jadi mungkin agak mudah dikenal. Tapi bukan berarti kemudian kita supaya gampang dikenal bikin nama yang aneh tetapi tidak punya makna, kan seperti itu. Kemudian tadi yang sudah saya singgung bahwa pertama kita memberi nama anak kita dengan nama yang baik. Di dalam Islam ada istilah yang namanya walimatut tasmiyah, ya. Selamatan memberi nama. Loh, kenapa ini kok penting di dalam Islam? Agar tetangga kita, saudara kita itu tahu nama anak kita ini yang baru lahir siapa. Jangan cuman kita simpen di akte kelahiran, ya. Ada namanya walimatut tasmiyah. Jadi ada sebuah rangkaian di dalam ajaran agama kita ketika kita diberi anugerah anak itu, kemudian di sana ada akekah, kan, kita ngakekoi, kita potong rambut, sekaligus kita beri nama wa ayyusammihi bi ismin hasanin, tadi diberi nama yang indah. Dan rangkaian itu biasanya dikemas dalam acara yang namanya walimatut tasmiyah, yaitu selamatan pemberian nama. Nah, ini yang penting bagi kita agar tetangga kita, saudara kita. Biasanya kita pakai ada dua nama, Mas Ansori. Ada namanya siapa, tapi panggilannya siapa, atau istilah biasanya. Karena kalau ada anak yang namanya panjang dipanggil semua kan ya agak merepotkan. Biasanya ada nama siapa, terus nama panggilannya itu siapa. Jadi saya kira nama panggilan itu hanya untuk mempermudah komunikasi, tetapi di hadapan Allah kelak yang dipanggil adalah nama pemberian orang tua kita yang mempunyai makna dan bagian dari doa, karena nama adalah doa itu sendiri. Nah, sekedar mengingatkan saja kepada sahabat radioku semua untuk senantiasa tadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, apalagi yang berkomunikasi adalah orang yang kemudian misalkan baru bertemu atau kemudian kita bertamu ke rumah orang lain, jangan lupa ketika kita menyebutkan nama kita yang pertama. Yang kedua adalah kita memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama yang baik, punya makna, karena nama adalah bagian dari doa dan tafaul, dan sekaligus nama adalah bagian dari identitas kita sebagai warga negara Indonesia ini. Bahkan mungkin ya bukan hanya Indonesia, hampir di seluruh negara itu setiap orang pasti diwajibkan punya nama. Apalagi sekarang ketika kemudian antar satu negara juga ada aturan masing-masing, Mas Ansori. Kalau kita mau ke luar negeri misalkan,
Kayak haji umroh misalkan, kalau ke Arab Saudi itu ada aturan di sana bahwa nama itu tidak boleh kurang dari 3 suku kata. Kalau toh hanya ada 2 suku kata, maka harus menambah suku kata berikutnya diambil dari nama orang tuanya. Tapi itu tidak berlaku untuk negara-negara lain. Kalau Arab Saudi minimal harus 3. Maka misalkan ada orang kok bernama hanya Ahmad Syaidi misalkan, ini kan baru 2, maka harus ditambah 1 lagi. Biasanya diambil dari nama orang tuanya, diambil 1 gitu. Itu ada aturan seperti itu. Jadi masing-masing negara itu punya aturan sendiri tentang keimigrasian. Ini sedikit melenceng dari materi kita, tapi masih terkait dengan nama. Terima kasih Mas Ansari. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penyampaian.